Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 29 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam hari ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Tidak Ada Waktu Yang Terbuang. Ayat inti terdapat di dalam Yeremia 8 ayat 20 berbunyi, "Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga." Tuhan akan datang. Sejarah bumi akan segera berakhir. Apakah engkau siap untuk bertemu dengan hakim bumi? Ingatlah bahwa penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yakobus 2 ayat 13. Betapa mengerikannya pada hari besar terakhir untuk mendapati bahwa mereka yang telah bergaul akrab dengan kita dipisahkan dari kita selamanya. Melihat anggota keluarga kita, mungkin anak-anak kita sendiri tidak diselamatkan. Mendapati mereka yang telah mengunjungi rumah kita dan makan di meja kita, di antara yang terhilang. Kemudian kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah karena ketidaksabaran saya, watak saya yang tidak seperti Kristus? Apakah karena diri saya tidak terkendali sehingga agama Kristus menjadi tidak menyenangkan bagi mereka? Dunia harus diperingatkan tentang kedatangan Tuhan yang segera. Kita harus memiliki sedikit waktu untuk bekerja. Tahun-tahun berlalu dalam kekekalan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan untuk menyebarkan terang kepada orang lain. Allah memanggil umatnya yang memiliki terang yang besar. Banyak pekerjaan yang dilimpahkan kepada mereka, dan yang telah teguh dalam kebenaran untuk sekarang bekerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain, sebagaimana yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Manfaatkan setiap kemampuan, gunakan setiap kekuatan, setiap bakat yang dipercayakan. Gunakan semua terang yang telah diberikan Allah kepadamu untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan mencoba menjadi pengkhotbah, tetapi jadilah pelayan bagi Allah. Ketika kebenaran dipahami dengan lebih baik oleh para pekerja, kebenaran itu akan selalu tampak dalam terang yang lebih mencolok. Ketika engkau berusaha untuk mencerahkan orang lain, dengan pikiranmu di bawah pengaruh yang suci dari Roh Kudus, perhatianmu akan diarahkan kepada hal-hal yang memiliki kepentingan kekal. Dalam upaya seperti itu, dipadukan dengan doa untuk terang ilahi, hatimu sendiri akan berdenyut dengan pengaruh kasih karunia Allah yang menyegarkan. Kasih sayangmu sendiri akan bersinar dengan semangat yang nyata, yang lebih besar, dan seluruh kehidupan Kristen Anda akan menjadi lebih nyata, lebih sungguh-sungguh, dan lebih penuh doa. Dengan demikian, melalui Kristus yang tinggal di dalam hati, Anda dapat menjadi pekerja bersama Allah. Dikutip dari The Home Ministry, 1 Februari 1898. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan akan segera datang. Dalam api, banjir, gempa bumi, dan peperangan, Yesus memperingatkan penduduk bumi ini tentang kedatangannya yang segera. Kita tidak boleh membuang waktu. Kita harus berusaha lebih keras untuk menuntun orang-orang di dunia agar melihat bahwa waktu penghakiman sudah dekat. Nabi Zefania memberikan gambaran
bahwa hari Tuhan itu datang dengan cepat sekali, sebagaimana tertulis di dalam Zefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Oleh sebab itu, marilah kita mengenakan sepatu Injil, siap untuk melangkah maju pada saat yang tepat. Apa yang perlu kita persiapkan? Roh Nubuat berkata di dalam Christian Service halaman 78, paragraf 4. Anggota gereja harus selalu siap untuk bertindak dalam ketaatan kepada perintah Sang Guru. Dimanapun kita melihat pekerjaan yang menunggu untuk dilakukan, kita harus mengambilnya dan melakukannya. Terus-menerus memandang kepada Yesus. Jika setiap anggota gereja adalah misionaris yang hidup, Injil akan segera diberitakan di semua negara, kepada semua orang, bangsa, dan bahasa. Kita hampir mendekati akhir sejarah bumi ini. Kita memiliki pekerjaan besar di hadapan kita. Pekerjaan penutup untuk memberikan pekabaran peringatan terakhir kepada dunia yang berdosa. Ada orang-orang yang diambil dari bajak, dari kebun anggur, dari berbagai cabang pekerjaan lainnya, dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabaran ini kepada dunia. Namun demikian, jangan lupa, kita harus memperhatikan diri sendiri sebelum memberitakan Injil tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Roh Nubuat berkata, sebagaimana tertulis di dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 270, paragraf 1. Pertama-tama, kita harus memperhatikan diri kita sendiri, menerima dengan rendah hati ajas-ajas kebenaran, dan mengerjakannya dalam ketaatan yang sempurna. Ini akan mendatangkan sukacita dan kedamaian. Dengan demikian, kita memakan daging dan meminum darah anak Allah. Dan kita bertumbuh kuat dalam kekuatannya. Hidup kita menjadi satu dengan hidupnya. Roh kita, kecenderungan kita, kebiasaan kita disesuaikan dengan kehendak Dia yang Allah nyatakan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudariku dalam Yesus Kristus, sudah terlambat untuk mengabdikan waktu dan tenaga melayani diri sendiri. Jangan biarkan hari terakhir mendapati saudara kehilangan harta surgawi. Berusahalah untuk mendorong kemenangan salib. Berusahalah untuk mencerahkan jiwa-jiwa. Bekerjalah untuk keselamatan sesama manusia. Dan pekerjaan saudara akan bertahan dalam ujian api yang berat. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata dalam Christian Service, halaman 79, paragraf 1. Kita harus menyampaikan pekabaran ini dengan cepat, baris demi baris, perintah demi perintah. Manusia akan segera dipaksa untuk membuat keputusan besar, dan adalah tugas kita untuk memastikan bahwa mereka diberi kesempatan untuk memahami kebenaran, agar mereka dapat mengambil pendirian yang cerdas di pihak yang benar. Tuhan memanggil umatnya untuk bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh dan bijaksana, sementara masa percobaan masih ada. Akhir dari zaman ini, saudara-saudari sekalian, sudah dekat. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan kebenaran akan segera dipagari dengan bahaya di sisi kanan dan kiri. Segala sesuatu akan ditempatkan untuk menghalangi jalan para utusan Tuhan, sehingga mereka tidak akan dapat melakukan apa yang mungkin mereka lakukan sekarang. Kita harus menghadapi pekerjaan kita dan maju secepat mungkin dalam peperangan yang agresif. Allah memberikan terang kepada Nyonya White bahwa kuasa kegelapan bekerja dengan energi yang kuat. Roh Nubuat berkata di dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 22, paragraf 3. Dari terang yang diberikan Allah kepadaku, aku tahu bahwa kuasa kegelapan sedang bekerja dengan energi yang kuat dari bawah. Dan dengan langkah yang diam-diam, setan sedang maju untuk menangkap mereka yang sekarang tertidur, seperti serigala yang menangkap mangsanya. Kita memiliki peringatan sekarang yang dapat kita berikan. Suatu pekerjaan sekarang yang dapat kita lakukan, tetapi segera akan lebih sulit daripada yang dapat kita bayangkan. Allah membantu kita untuk tetap berada di jalur terang,
untuk bekerja dengan mata kita tertuju pada Yesus, pemimpin kita, dan dengan sabar tekun maju untuk memperoleh kemenangan. Apa bahayanya jika kita membuang-buang waktu dan menunda pekerjaan memberitakan bahwa hari Tuhan sudah dekat atau kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat? Dalam buku yang sama, halaman 443, paragraf 1 berkata, ada bahaya dalam penundaan. Jiwa yang mungkin telah Anda temukan, jiwa yang kepadanya Anda mungkin telah membuka kitab suci, berada di luar jangkauan Anda. Setan telah menyiapkan semacam jaring untuk kakinya, dan besok ia mungkin sedang menjalankan rencana sebagai musuh bebuyutan Allah. Mengapa tidak segera pergi? Mengapa tidak langsung bekerja? Kewaspadaan dan kesetiaan kita dituntut dari para pengikut Kristus di setiap zaman. Tetapi sekarang, karena kita berdiri di ambang dunia kekal, memegang kebenaran yang kita pegang, memiliki terang yang begitu besar, pekerjaan yang begitu penting, kita harus melipat gandakan ketekunan kita. Setiap orang harus melakukan yang terbaik sesuai kemampuannya. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, membahayakan diri sendiri jika menahan diri sekarang ini. Allah akan meminta pertanggungjawaban jika gagal dalam pekerjaan yang telah Dia tugaskan kepada kita. Karenanya, renungan malam Ye Shall Receive Power, halaman 189, paragraf 3 berkata, Allah memanggil umatnya yang memiliki terang yang besar, banyak pekerjaan yang dilimpahkan kepada mereka, dan yang telah teguh dalam kebenaran untuk sekarang bekerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain sebagaimana yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Manfaatkan setiap kemampuan, gunakan setiap kekuatan, setiap bakat yang dipercayakan, gunakan semua terang yang telah diberikan Allah kepadamu untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan mencoba menjadi pengkhotbah, tetapi jadilah pelayan bagi Allah. Dunia harus diperingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang segera. Kita hanya memiliki sedikit waktu untuk bekerja. Tahun-tahun telah berlalu dalam kekekalan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan untuk menyebarkan terang kepada orang lain. Sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau. Mengapa Tuhan Yesus belum datang? Alkitab berkata di dalam Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Wahyu 16 ayat 15 sebagai ayat penutup berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Mari kita bekerja bagi Tuhan mulai malam hari ini. Jangan ada waktu yang terbuang atau jangan menunda waktu. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat bekerja bagi-Mu mulai malam ini. Memperingatkan dunia ini bahwa waktu kedatangan anak-Mu Yesus Kristus sudah di ambang pintu dan semakin dekat. Kasihanilah kami ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.